Kalau dari sini ke sana dari sini ke sana bisa Oke, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita sudah selesai ya. Kita langsung pulang menuju hotel. Dan perlu disampaikan kepada semua jemaah, nanti setelah sholat asar ada manasik di restoran M2 ya. Jadi nanti setelah sholat asar jangan belanja dulu, langsung pulang menuju hotel di M2 di biasa kita makan. Tapi paling itu nanti manasiknya yang di sebelah kiri ya, bukan yang di sebelah kanan. Untuk keberangkatan besok, karena besok kita akan berangkat dari hotel itu paling akhir jam 2, jadi jam 1.30 itu semua sudah kumpul ya. Dan sebelum berangkat ke masjid semua sudah berpakaian ihram. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua sholatnya di jamak, sholat zuhur sama sholat asarnya, karena besok perjalanan menuju kota Mekah yaitu agak panjang, lama, yaitu kurang lebih 8 jam perjalanan, yaitu 450 km ya. Jadi besok untuk makan siangnya, besok kalau memang dibuka sebelum zuhur, biasanya kalau nggak Jumat itu dibuka sebelum zuhur ya. Jadi jam 11.30 itu dibuka, jadi sebelum berangkat sholat zuhur ke masjid semua sudah makan siang, sehingga pulang dari masjid itu semua tinggal ngambil koper di kamar, koper kecil kalau memang ada. Kalau memang nggak ada yang mau diambil lagi di kamar, nggak usah naik ke kamar ya. Jadi biar kita nggak lambat. Kenapa? Kalau kita lambat dari sini maka ke Mekahnya lambat, takut nggak kebagian untuk makan malam. Sedangkan kita mau umroh harus mempunyai tenaga ya. Jadi kalau kita lambat dari sini maka dikhawatirkan sampai ke kota Mekah itu restorannya ditutup. Apalagi nanti perjalanan masih berhenti untuk toilet segala macam. Jadi kami harap jam 2 itu terakhir ya. Nah, untuk laki-laki berpakaian ihram sebelum berangkat ke masjid, tapi masih boleh pakai pakaian dalam ya. Jadi jangan dilepas dulu. Jadi jangan dilepas dulu dari hotel. Baru nanti kalau sudah takbir ali, sudah sholat sunnah ihram, mau dilepas di dalam nggak apa-apa, mau dilepas di bis nggak apa-apa, yang penting ibu-ibu udah turun ya. Kalau ibu-ibu belum turun jangan lepas dulu ya. Jadi besok semua harus berpakaian ihram sebelum berangkat sholat ke masjid. Karena apa? Kita nunggu satu orang pun bisa setengah jam, jadi biar nggak saling nunggu. Dan untuk yang tidak mampu untuk jalan kaki, untuk melakukan tawaf dan sa'i, itu kami harap untuk sewa kursi roda ya. Karena kita sama rombongan, seandainya ada sesuatu di saat tawaf ataupun di saat sa'i, kita tidak bisa mengurusnya dengan maksimal. Kita harus tetap berangkat selesaikan tawaf dan sa'i. Jadi kalau ada yang punya penyakit yang nggak mampu untuk jalan kaki, maka diharap untuk mesen kursi roda dari sekarang. Karena yang akan dorong itu yaitu orang kita, orang Indonesia, dan juga dibimbing dan juga diambil di hotel, diantarkan ke hotel. Kalau orang Arab itu nggak dibimbing, terus nggak diantarkan ke hotel, maka ditinggal di tempat selesai, yaitu di tempat sa'i ya. Jadi setelah selesai sa'i udah ditinggal di situ ya, nggak diantarkan ke hotel. Dan untuk yang menanyakan masalah amal, kotak amal di Masjidin Nabawi itu nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya kita agar bisa menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari harta kita, yaitu kalau di sini di Masjidin Nabawi ataupun di Masjidil Haram di Mekah, maka itu caranya kita harus hanya dengan mewakafkan Al-Quran. Nah, mewakafkan Al-Quran ini khususnya apa? Terserah Bapak Ibu semua. Mau untuk almarhum dan almarhumah, untuk diri kita sendiri, untuk anak kita. Siapa tahu anak kita menjadi orang yang hafal Al-Quran, yang hafidah. Dengan barakahnya Al-Quran, siapa tahu anak kita menjadi orang yang tahfidul Quran. Karena Al-Quran
itu adalah kitab yang diturunkan kepada nabi terakhir, yang mana di saat ini yaitu banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Sama nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan kitab seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, tapi di zamannya, di waktu itu, di zamannya. Kalau sekarang yaitu di zamannya Rasulullah, itu Rasulullah kok juga mempunyai kitab yang namanya kitab Al-Quran, yang tidak ada kitab lagi yang diturunkan, yaitu cuma kitab Al-Quran. Dan tidak ada di zaman sekarang ini yang menghafalkan kitab Taurat, Zabur, Injil, nggak ada. Yang ada itu kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu terserah kita. Kalau kita menginfakkan Al-Quran, mensedekahkan Al-Quran itu, maka kalau kita niatkan pahalanya untuk orang yang wafat, untuk salah satunya kepada keluarga kita yang telah meninggal, maka pahalanya mengalirnya ke sana, Pak. Nah, kalau untuk diri kita sendiri ya sama. Kita tidur pun di Indonesia, Al-Quran yang dibaca ya tetap, selama Al-Quran itu dibaca ya tetap kita selalu mendapatkan pahala. Itulah dinamakan amal jariah. Apalagi di Masjidin Nabawi sudah sama-sama kita lihat kemarin, setiap hari itu anak-anak menghafalkan Al-Quran di setiap tempat di Masjidin Nabawi. Jadi Al-Quran yang diwakafkan di Masjidin Nabawi itu sudah pasti dibaca dan tidak akan rusak. Kalau cuma dibaca itu sampai hari kiamat pun gak akan rusak. Kita beli baju, beli pakaian 1 tahun, 2 tahun pasti udah ganti lagi, udah layu kita taruh. Tapi kalau Al-Quran kita baca, dan tidak ada namanya orang yang sekalipun membaca Al-Quran saat hatam, terus habis hatam malas baca Al-Quran, nggak ada. Malah orang yang semakin cinta Al-Quran yaitu tidak ada berhentinya orang membaca Al-Quran. Membaca satu Al-Quran, 1 huruf di kota Madinah, di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1000. Kalau 1 juz baca Al-Quran di sini di kota Madinah, 1 juz itu ada berapa huruf? Kalikan aja sendiri, Pak. 1 huruf 1000. Nah, dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mau memesan Al-Quran nanti di list atau dikasih ke DR-nya biar tahu ada jumlahnya berapa, yang untuk di Mekah ataupun di Madinah dipersilakan. Dan untuk juga yang nanya masalah badal umrah itu adalah pengganti, Pak. Badal itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah pengganti. Nah, pengganti untuk orang yang telah wafat, karena boleh membadalkan seseorang yang telah wafat, boleh mengumrohkan seseorang yang telah wafat, yaitu dengan melakukan badal. Kalau masih hidup boleh nggak dibadalkan, boleh nggak diumrohkan, boleh nggak dihajikan, boleh, tapi dengan syarat yaitu orang itu sudah tua renta yang sekiranya sudah tidak bisa lagi, tidak ada harapan untuk datang ke kota Mekah ataupun kota Madinah. Nah, jadi kalau masih sehat dibadalkan, diumrohkan ya nggak boleh. Nah, tapi kalau sudah wafat itu sudah tidak harus memenuhi syarat. Kalau udah wafat boleh kita hajikan, boleh kita umrohkan. Nah, pahalanya seperti apa? Pahalanya sama seperti kita yang umroh ini. Dikarenakan kita yang umroh sendiri sama, karena hanya membedakan karena dia telah wafat, maka dengan membadalkan umroh, menghadiahkan umroh, yaitu tetap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah juga tetap akan disatukan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi nanti yang mau membadalkan umroh dipersilakan, nanti hubungin TL langsung ya, Bu Umi Aisyah ya, bukan Bapak Fahri ya. Jadi Bu Umi Aisyah. Jadi nanti mau pakai Al-Quran, mau membadalkan umroh, sedangkan mau di list atau mau di langsung ke Umi Aisyah ya. Oke, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sebentar lagi juga kita akan sampai. Jadi nanti yang mau sholat Jumat, nanti laki-laki perempuan boleh ya. Untuk koper besok dikeluarkan sebelum sholat subuh dan terakhir setelah sarapan ya. Terakhir jam 7 semua sudah dikeluarkan di depan pintu masing-masing. Kalau ada anak cucu koper, iya, anak cucu koper jangan lupa dikasih nimtek Armina
Karena kalau nggak dikasih name tag Armina, takut tidak diturunkan oleh petugas hotel ya. Jadi koper besar, koper kecil, anak cucunya juga taruh di depan kamar masing-masing. Anak cucu Turunannya semua perintilan. di depan kamar masing-masing ya. Jadi nggak harus nganterin ke lantai 6, tetap di depan kamar masing-masing. Siap. Nanti yang nurunin petugas hotel, nanti dicek per kamar. Nah, adapun nanti koper nggak ke bawah ketinggalan, kalau nggak dikeluarkan berarti salah sendiri. Jadi semua koper harus dikeluarkan di depan kamar masing-masing. Enggak ada namanya satu badal itu ada isi 2 nama Pak. Jadi satu Pak, kalau bisa satu badal itu bisa lebih dari satu, berarti bisa kita mengumrohkan satu orang satu sekecamatan. Iya. Nggak bisa. Satu kali umroh itu satu kali satu orang ya. Jadi sama haji umroh, tidak ada namanya umroh jama ya, tidak ada namanya haji jama. Jadi kalau badal haji harus tiap tahun, jadi harus tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi karena kalau haji itu kan setiap tahun Pak, 1 tahun sekali. Kalau umroh kapan saja. Jadi kalau satu niat itu ya satu umroh, tidak boleh. Jadi kalau niat si A ya untuk si A. Boleh. Cuman dalam satu pelaksanaan itu tetap harus satu orang ya. Jadi nggak bisa. Nanti udah niat nawaitul umrah wa ahramtu biha badalan minal marhum fulan bin fulan, nanti tengah jalan nanti ditambah lagi nawaitul umrah wa ahramtu biha badalan minal marhumah fulan bin fulan. Jadi nggak bisa, tetap harus satu ya, satu nama dalam satu pelaksanaan. Umi sekarang gak tahu gak bawa jam. Enaknya di sini kalau jalan tuh trotoar khusus gitu, orang-orang tuh dikasih space gitu, jadi nggak pakai motor ini, kendaraan tetap kendaraan Biasa ya, jadi nggak ada patuh, nggak ada yang pindah kayak kita. jadi rombongan juga ini. Ada bis kota tuh. Sama di Qatar juga gitu saya. Di Katana. Iya, ayo. Ya senang apa teratur ya, kalau kita beda. Semuanya satu, 3 orang anak, 3 orang punya motor di rumah gitu. Iya. Ada sertifikatnya ada nanti. Sertifikatnya dari saya. Kayaknya nih ya, menjaga ini saya pakai kursi roda apa skuter aja. Nanti ya udah kita dulu nanti Iya. Iya, nanti ada sertifikatnya ya, nanti ada sertifikatnya dari saya. Tenang. Jadi ada videonya juga nanti kalau mau. Ngomongin aja nanti Bu Aisyah ya. Kalau untuk sertifikat tanah gampang ya. Udah deket. lucu. Udah mau nyampe. Ya ya.
Jadi kita ke kamar dulu nyimpen barang. Nanti kita dengar konten mana ya. Kadang kalau pas banget waktu langsung aja ke masjid. Iya. Masih 10:41 tapi kayaknya nih orang-orang kan ini juga ya. Ini jam 11 tadi ya. Iya, Bisa jam ke hotel kayaknya. Siap-siap Bapak Ibu, barangnya ini sebentar lagi akan sampai ke hotel kita. Takut belanjaannya nanti ada yang ketinggalan, karena setiap kita city tour atau setiap kita jalan itu beda bis, dan besok ke Mekah pun itu beda bis. Jadi dipersiapkan sebelum turun HP, oleh-oleh semua yang ada di bis, oleh-olehnya dipersiapkan karena bentar lagi akan sampai hotel kita. Kalau nggak kuat koma. Maden Hotel. Ya, takut nggak kuat jalan. Ya, sebelum kita turun alangkah mulianya kita awali dengan pembacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan silakan di grup